Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Anak-anakku sekalian, tidak terasa besok hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dan bertepatan tanggal 18 Ramadan 1445. Dimulainya libur Idul Fitri. Berapa hari? 3 minggu. 3 Jadi nanti kalian insya Allah tanggal 10 April hari Rabu, kemudian ulangi 10 April hari Rabu 2024 insya Allah 1 Syawal 1445 Hijriah kita insya Allah berhari raya. Alhamdulillah. Tanggal 20 April pengurus dan nanti kelas 6 kelas 12 wajib balik kembali ke pondok pesantren dan tidak boleh berdoa hari Sabtu. Bagi yang bukan pengurus dari kelas 7 itu hari Ahad tanggal 21 April sebelum jam 5 sore sudah wajib kembali dan berada di pondok pesantren Nurul ini. Tolong jangan ada yang salah. Ini tegas sekarang diingatkan. Yang telat dapat sanksi. Kayaknya sanksinya kayak kapok kalau sanksi itu untuk macam kayaknya kue aja, gitu ya. Denda 100.000 telah dibuat. Kecuali sakit ada surat dari dokter, gitu ya. Kalau lagi itu kamu tuh males-males. Jam 5 sore tanggal 21 bagi yang kelas 7 sampai ya kelas 11 yang bukan pengurus hari Sabtu, hari Ahad sebelum jam 5 sore sudah balik. Tadi dirikan dan bersih-bersih seenaknya dan yang sampai telat 2 hari alasan macam-macam. Jadi nggak ada telat, disiplin. Jelas? Dan bersyukurlah kita dalam keadaan sehat walafiat. Di luar sana banyak yang sedang sakit. Ya. Baik mungkin saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin ada orang terdekat yang mendampakkan. Bisa jadi mungkin ada sebagian orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka sehat walafiat, dikembalikan lagi kesehatannya oleh Allah, diangkat segala penyakit mereka dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, liburan bukan liburan itu adalah perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Liburan itu bukan nggak ngapa-ngapain, bukan nganggur, bukan, itu salah. Liburan adalah ya
atau disebut juga istirahat adalah perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan lain. Oleh sebab itu, berlibur tidak harus diisi dengan sesuatu yang menelenakan, apalagi yang merugikan, apalagi liburan diisi dengan sesuatu yang negatif yang bertentangan dengan syariat. Tolong, liburan jangan diisi dengan perbuatan-perbuatan negatif. Liburan jangan diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Liburan jangan diisi dengan perbuatan-perbuatan dosa yang merugikan diri kalian. Bukan hanya rugi dunia, bisa jadi juga rugi di akhirat. Ya, maka yang namanya libur itu ya, harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, libur diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan, seperti ya, apalagi lebaran nih, bersilaturahim dengan siapa? Ya, dengan siapapun orang-orang yang selama ini dengan kita sebelum kalian pesantren, ya, dengan keluarga, dengan saudara, dengan guru-guru kalian sebelum masuk pesantren, guru SD, guru di SMP dulu, atau guru di Hidayah, guru di pesantren, guru di madrasah, guru TK, guru pengajian, teman-teman silakan. Selama teman-teman itu ya tidak mengajak kalian untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan negatif. Kalau ada teman-teman lama tapi ngajakin untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, tolak. Nah, supaya dia tidak tersinggung, ya tolaknya dengan cara yang bilang dengan cara kalian lah. Maaf, saya ada acara sudah ini harus nanti dilaporkan ke pesantren misalnya. Yang harus saya tulis, saya nggak bisa mengisi waktu saya dengan hal-hal yang tidak diizinkan oleh pesantren. Itu kan ditolak. Ya. Ingat, Habib sering mengatakan kepada kalian dan tidak bosan-bosan, Nurul Ilmi tidak mengajarkan istilah bekas guru. Sekali lagi, Habib dan guru-guru di pondok pesantren Nurul Ilmi tidak mengajarkan kepada kalian istilah bekas guru. Ya, oh itu bekas guru saya dulu waktu di TK. Enggak, Habib nggak ngajarin itu. Oh itu dulu bekas guru saya di SD, di Ibtidaiyah. Enggak. Guru selamanya sampai kita mati adalah guru. Sekali lagi dengerin, guru sampai kapanpun, sampai kita mati adalah guru. Sekalipun bisa jadi suatu saat kita sebagai muridnya bisa jadi lebih pintar dari guru kita. Pendidikan yang bisa jadi guru kita masih tamat aliyah, masih tamat pesantren, suatu saat bisa jadi kita sebagai murid jadi doktor S3 pendidikan kita di luar negeri, bahkan bisa jadi murid profesor. Walaupun kalian pendidikannya S1, S2, S3, bahkan mungkin profesor, tetap ya, yang pernah mengajar kalian di TK, yang pernah mengajar kalian di madrasah, yang pernah mengajar kalian di SD, yang pernah mengajar kalian di sanawiyah, di SMP, di SMA, di aliyah,
siapapun orang yang pernah mengajar kita itu selamanya sampai kapanpun adalah guru kita. Wajib seorang murid menghargai dan menghormati guru-gurunya, dan tidak ada bekas guru. Kenapa? Insya Allah yakinlah wahai anak-anakku, hormatmu, takzimmu kepada guru-gurumu, hormatmu, takzimmu kepada orang-orang yang mengajarmu dan yang telah mengajarmu, itu diantara yang insya Allah yang menyebabkan ilmu kalian akan berkah dan bermanfaat. Buat apa ilmu banyak kalau nggak berkah? Buat bapak pintar tapi ilmunya nggak berkah karena kurang ajar kepada guru. Akhirnya kepintarannya tidak membawa kebaikan. Akhirnya kepintarannya membuat dia sombong dan bisa menyebabkan marah dan murkanya Allah, karena Allah cabut keberkahan dari ilmunya. Maka Abi bilang, libur bukan nganggur, libur bukan makan tidur, libur bukan hidup aja nggak ngapa-ngapain, enggak. Libur adalah merubah satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, tapi pekerjaan yang bermanfaat kepada pekerjaan yang lain yang juga bermanfaat. Ya, kalau ada keluarganya, gurunya, orang-orang yang selama ini bersama kalian yang sudah wafat, selain didoakan, nanti pada waktunya silakan berziarah ke makam mereka, doakan mereka, ya. Oke, liburan ini jalan-jalan silahkan, nggak dilarang oleh Allah, karena Allah juga berfirman, fasiru fil ardi. Hei orang-orang beriman, ya, fasiru fil ardi wanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ayatnya bunyinya qad min qablikum sunan fasiru fil ardi wanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di permukaan bumi ini dan perhatikanlah, ya, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi Allah gak larang kalian untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalan ke tempat yang bermanfaat. Apalagi lebaran, tapi lebaran kadang-kadang jalan-jalan ke sana sini mati, cuma capek di jalan doang, ya. Panas-panasan, bermacet-macetan, tempat yang itu juga gak sampai, ya kan? Ya, tolong anak-anakku sekalian, jangan lebay, jangan paksakan orang tuanya sampai nangis-nangis, ngambek-ngambek. Kadang-kadang yang perempuan kurung diri di kamar kagak makan. Karena apa? Karena supaya kehendaknya diikuti oleh orang tuanya, dipaksa orang tuanya. Abi tidak mengajarkan kepada kalian untuk bikin orang tua kalian susah di rumah. Mumpung libur, bikinlah ibu bapak kalian bangga. Mumpung berlibur, bikinlah kedua orang tua kalian senang dan bahagia. Bantu pekerjaan mereka.
Ini anak-anakku yang mungkin di rumah punya majelis taklim atau orang tuanya pengurus masjid, pengurus musola. Ya, kalau bisa minta sama bapaknya, ibunya, Pak, bapak kan pengurus masjid musola ya. Nah, mumpung saya pulang liburan, boleh dong sekali-sekali isi imam tarawih di masjid. Tapi jangan nekat. Kalau bisa minta yang memang sudah siap. Boleh dong Pak, isi kultum sekali-sekali sambil kalian belajar. Belajar apa? Tampil di masyarakat. Mumpung Ramadan liburnya, betul nggak? Betul nggak? Kalau kalian imam tarawih, imamnya enak, apalagi kalian kultum didengarnya enak. Waduh, itu ada yang bilang itu anak siapa ya? Itu ibunya siapa ya? Bapaknya siapa ya? Orang tuanya senang gak? Orang tuanya bangga gak? Ya, bahkan insya Allah dengan kalian tampil di masyarakat seperti itu, sekolahnya di mana anak itu ya, pesantrennya di Nurul Ilmi. Insya Allah nanti ada di antara jamaah yang juga memasukkan anaknya, putra putrinya ke Nurul Ilmi. Paham? Paham? Berakhlaklah kalian selama di rumah. Ya. Agak bilang, tolong ya, isi liburan dengan hal-hal yang bermanfaat. Isi liburan dengan hal-hal yang baik. Mumpung yang namanya Ramadan masih 11 hari lagi loh, karena insya Allah Ramadan 29 hari. Tanggal 9 April kelihatannya sudah akhir Ramadan. 10 April hari Rabu sudah hari raya Idul Fitri. Mungkin ada yang kelas 5. Wah. Ada yang minta kalian jadi khatib Idul Fitri, bisa ya? Ada. Kalau yang alumni, alhamdulillah hati sudah dengar ada 1-2 alumni, bahkan beberapa alumni yang insya Allah tahun ini sudah ada yang jadi khatib Idul Fitri. Kelas 5 bisa. Abi masih ingat ketika baru setahun tamat di Darul Rahman dulu tahun 1984 kami tamat. Baru tamat Idul Fitri ada yang minta jadi khatib. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang penting isilah liburan dengan hal yang baik. Isilah liburan dengan hal yang bermanfaat. Isilah liburan dengan yang sesuatu membanggakan dan menggembirakan ibu bapak kalian. Jangan pas libur orang tua kalian, maaf, dengerin. Pas libur di rumah orang tua kalian sedih. Kenapa? Karena kelakuan kalian tidak menunjukkan akhlaknya santri. Sholat harus dibangunin subuh, ya harus dibangunin. Sholat lima waktunya nggak terjaga, nggak ada. Kalian harus jadi contoh, bahkan bukan cuma contoh kepada keluarga kalian, bukan cuma contoh kepada adik-adik kalian, contoh juga kalau bisa bagi siapa, bagi tetangga dan siapapun yang ada di tempat kalian tinggal. Contoh apa? Contoh yang baik, contoh yang positif, contoh yang bermanfaat, yang membuat ibu bapak kalian senang,
ibu bapak kalian bahagia dan juga membawa nama baik pondok pesantren. Jangan liburan diisi dengan maksiat. Jangan liburan diisi dengan perbuatan yang membuat orang tua kalian menangis dan kecewa dan sedih. Jaga kata-kata kalian nanti di rumah itu. Bagaimana bicara dengan adik, bicara dengan kakak, bicara dengan yang lebih tua, bicara dengan orang tua kalian, jagalah. Ya, jangan habiskan waktu untuk bermain misalnya video game, main HP, habis waktu untuk main HP dengan alasan libur, bukan. Kami nggak nyuruh kalian untuk seperti itu. Baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Oke? Paham? Bolehkah liburan nanti diisi dengan jalan-jalan dan rekreasi? Boleh. Tapi jangan memaksakan diri, apalagi memaksa ibu bapaknya yang kebetulan bisa jadi ibu bapaknya sedang berpisahan. Ingat, dengerin, dengarkan. Abi yakin ibu bapak kita semua demi masa depan putra putrinya, Abi yakin seluruh orang tua yang bertanggung jawab demi masa depan putra putrinya, dia sudah mengorbankan apapun semampunya dan sebisanya, dan sudah berusaha memberikan apapun yang dia bisa, yang dia mampu untuk kemajuan dan kesuksesan putra putrinya. Abi yakin semua orang tua yang bertanggung jawab seperti itu. Walaupun bisa jadi tidak semua apa yang kalian minta diberikan oleh orang tua kalian. Bukan mereka tidak mau memberikan, bisa jadi memang tidak ada untuk diberikan apa yang kalian minta. Tapi yakinlah ibu bapak kita sudah berusaha mengorbankan dan memberikan hal yang terbaik untuk masa depan kita. Maka tolong jangan bikin kecewa ibu bapak kalian. Ya, maka tolong anak-anakku sekalian, yang laki-laki yang perempuan, bikin orang tua kalian merasa bangga, bikin ibu bapak kalian merasa senang, bikin ibu bapak kalian dengan keberadaan kalian di rumah merasa terbantu, merasa dibantu. Paham? Bagaimana bergaul mereka? Boleh dengan siapapun, tapi kalau ingat yang sering kami katakan, berbaur tapi tidak melaut. Mantap? Bergaul tapi tidak melaut. Apalagi melarut dalam hal yang negatif, melarut dalam hal yang tidak bermanfaat, melarut dalam hal-hal yang haram, melarut dalam maksiat dan dosa yang membuat kita rugi dunia dan akhirat. Kau bilang ya? Jelas? Paham? Amalkan ilmu yang didapat di pondok. Ya, kalau misalnya kalian mau pergi, amalkan dulu asapannya, bacakan doa hadiahnya. Kalau mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan, alhamdulillahilladzi amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin.
Jangan makan asal langsung blok aja. Enggak baca doa lagi. Kemudian setelah baca doa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam perjalanan misalnya jauh pulang mudik, nah kalian sudah belajar tentang sholat jamak qashar. Amalkan, silakan praktekkan supaya jangan cuma teori aja belajar sholat jamak qashar, ya. Tapi tidak diamalkan. Kalau kalian perjalanan, silahkan amalkan. Ya, kalau rumahnya di masjid dekat musola, ya, suaranya lumayan, silahkan jadi muadzin di masjid di musola dekat rumahnya. Siapa tuh ya? Muadzin. Masih ada nggak kemana minggu kamu betul? Baca sholawat. Itu faktor itu. Waktu kelas 1 saya dapat laporan karena habis taklim di masjid itu 2 kali sebulan itu. Oke, alhamdulillah tuh santrinya pada kelas 1 itu kalau lagi liburan itu azan enak jadi azannya. Silakan, boleh nggak? Boleh. Dan insya Allah pengurus masjid juga senang kok. Senang nggak? Ya. Jangan malu, jangan malu. Tetap percaya diri yang ini. Paham? Ya, insya Allah. Kalau memang kalian, ya, diminta untuk jadi imam, kalau imam zuhur atau imam asar enak. Disuruh jadi imam maghrib, imam isya, imam sholat subuh. Bahkan bisa jadi imam sholat Jumat jam ini. Kalau memang kalian mampu dan bacaannya bagus, tampil. Ini satu ini alhamdulillah ini Idul Fitri juga sudah ada jadwal khutbah ya. Jadi tadi ini buka bersama di Jakarta. Ya, buka bersama di Jakarta, ini dapat info begitu. Buka bersama di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Ada alumni baru angkatan 3, baru 2 tahun yang lalu alumni, coba lihat. Insya Allah, ya, mudah-mudahan. Amin. Ya. Disuruh imam tampil, disuruh doa tampil. Siap? Siap. Yang putri juga bisa aja di antara komunitas ibu-ibu majelis taklim. Disuruh doa. Disuruh jadi imam tarawih komunitas ibu-ibu, imam tarawih. Ya, disuruh kuntum sholat subuh Ramadan kuntum. Siapkan. Dan alhamdulillah kan di sini coba lihat selama Ramadan, ya, ba'da tarawih, ba'da zuhur, betul tak? Tiap hari itu baik yang laki-laki maupun perempuan. Biasa, jangan bingung, ya. Nah, nanti ketemu orang tua kalian besok, ya, cium kedua tangannya. Alhamdulillah, Bu, gimana Bu, sehat Bu? Pak sehat? Insya Allah. Di rumah bantu pekerjaan orang tua. Laki-laki walaupun harus ngepel rumah, pel, gak ada masalah. Ini Abi cerita, dulu. Abi waktu di pesantren dulu, kalau pulang mingguan, itu urusan ke pasar tiap pagi belanja babi ke pasar. Jadi hafal harga cabai berapa, harga bawang berapa, harga garam berapa, beli ikan apa. Bahkan waktu di pesantren liburan ngebantu masak, bikin sambal bisa sampai sekarang, bikin sayur, bantu orang tua. Padahal anak laki-laki nggak malu, bantu orang tua masak.
bantu ibu masak, ngupasin bawang. Laki-laki nggak malu. Lagi di pesantren kalau nggak percaya tanya sama ibu Abi, masih ada, umurnya 91 tahun. Kadang-kadang di sini ibu tanya kalau nggak percaya. Jadi liburan ke pesantren itu bukan bikin susah orang tua. Kalau memang harus ngepel, rumah kotor disapu, dipel. Yang perempuan, yang laki, kalau memang nggak harus bantu bapak ibunya nyuci, nggak ada masalah. Abi sampai sekarang bisa masak. Terus terang, kalau cuma goreng-goreng, bikin sayur, tumis itu mah gampang. Bikin sambal yang kagak basi 1-3 hari bisa. Bahkan dulu bisa bikin gulai kok, betul. Gulai ikan, gulai ayam, gulai daging bisa. Itu caranya. Jadi nggak malu. Bantu ibu bapak kita selama kita di rumah, bikin dia bahagia. Ya, bantulah pekerjaan orang tua, terutama pekerjaan rumah seperti membersihkan kamar, membersihkan tempat tidur, membersihkan perabot, ya, membersihkan rumah, membersihkan halaman. Kalau memang bapak ibu kita jualan di warung, bantu. Jangan diambil duitnya. Bila supaya kalian juga belajar dagang. Dan tadi nggak malu kepada kalian. Waktu di pesantren dulu kalau libur habis jualan, beli dagangan di pasar pagi. Ya, beli sisir, beli macam-macam lah yang bisa yang murah-murah itu. Jual cara apa? Gak malu. Dia berbarang, baju, akhir gak pernah beli, dibeliin orang tua, beli sendiri. Buku-buku keperluan untuk di pesantren, hampir gak pernah dibeliin orang tua, beli sendiri. Hasil apa? Hasil jualan ketika bulan hari raya, ketika lebaran lagi, ketika puasa liburan. Gak malu. Bahkan waktu di Tanah Abang dulu aku jual kantong plastik tuh. Jadi orang belanja, kantongnya kantong plastik, gak malu. Bahkan pengalaman, kalau ada bola, ya pertandingan bola dulu itu yang namanya di Istora, bukan Istora, di Gelora Bung Karno dulu namanya Gelora Senayan, bukan Gelora apa? Stadion Utama Senayan. Tadi jualan kacang goreng, masuk ke dalam, gak malu. Bahkan ketika liburan di Madinah, pulang ke Indonesia, ibu itu jualan baju lebaran, jualan baju kaki lima, ada potong-potong karung. Padahal liburan kuliah mahasiswa Universitas Madinah, potong-potong karung, ikut jualan kaki lima sama orang tua. Malu? Gak malu. Mahasiswa luar negeri sedang libur kuliah. Karena ibu waktu itu, karena bapak sudah nggak ada, bapak meninggal ketika pas di tamat pesantren. Gak malu jualan. Bantu orang tua kalian, bikin dia bahagia, bikin dia senang. Tapi itu potong-potong karung, ikut jualan kaki lima. Gak malu cerita kepada kalian. Kalau nggak percaya, ibu masih ada. Tanya kalau dia kesini nanti kalau percaya. Maka bikin orang tua hatinya senang, hatinya bangga dengan sikap-sikap kita sebagai anak. Kalian alhamdulillah selama di pesantren ada namanya tahfidz Quran. Ya Pak, Bu, kalau bapak ibunya nggak hafal Quran, suruh liatin. Pak, saya akan setoran hafalan ya, bapak ibu dengerin. Senang tuh bapak ibunya. Dia dengerin kamu setoran hafalan. Ya, menawarkan bantuan. Bapak ibu, apa yang saya bisa bantu mumpung masih libur? Ya,
Ya, subhanallah. Ya, kalau bisa kamu dikasih uang jajan, simpan sebagian. Kasih hadiah orang tuanya lagi lebaran, walaupun duitnya dari ibu bapak kalian. Selama dikasih jajan, tuh simpan sebagian. Ya. Lihat nih bapak ibu sebenarnya apa? Walaupun cuma setangkai bunga mawar. Pak, Bu, duitnya paling berapa sih juga? Kamu tak 5.000 ya? Pak, Bu, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Ini kembang tuh Bapak Ibu. Maafkan, doakan saya Bu ya. Abi yakin Bapak Ibu kalian nangis dan bangga. Nangisnya bukan nangis sedih, nangis Pak. Jangan bikin susah orang tua mau di rumah, oke? Paham? Abi bilang tadi nggak ada bekas. Ya, nggak ada dalam kamus santri, apalagi pelajar muslim dan di Nurul Ilmi ini Abi nggak mengajarkan. Semua orang yang pernah mengajar kalian, baik di TPA, baik di pengajian, baik di majelis taklim, baik di TK, baik di SD, di Hidayah, di SMP, SMA, kapanpun orang yang pernah mengajar kalian itu adalah guru kalian. Hargai, hormati mereka, ta'zim dengan mereka. Insya Allah dengan hormat dan ta'zim kalian sebagai santrinya, sebagai muridnya kepada guru-guru yang kalian yang pernah kalian belajar dengannya, insya Allah disitulah letaknya keberkahan ilmu, dan insya Allah disitulah Allah akan memberikan keberkahan kepada ilmu kalian yang kalian dapatkan dari mereka. Dan mereka insya Allah juga bangga kalau melihat muridnya tidak lupa kepadanya dan selalu ingat kepada gurunya. Guru lupa kepada murid banyak, karena banyak. Abi ini ngajar ya sudah dari tahun 1984 ya. Sampai sekarang masih ngajar. Di perguruan tinggi juga ada beberapa perguruan tinggi yang ngajar. Tapi kadang-kadang lupa. Dia tidak masalah. Terus siapa ya? Dulu saya waktu dari kampus ngajar, maka kuliah atau saya tuh mahasiswa kiai. Waduh, saya waktu itu bilang begitu senang banget. Senang banget. Kalau guru lupa kepada murid wajar banyak, ya kan? Saya dari tahun 84 sudah ngajar, bahkan ketika kuliah S2 di Malaysia dulu juga sempat jadi dosen di Malaysia. Ya, nggak pernah berhenti ngajar sampai sekarang. Dunia dia dunia ngajar, bahkan ketahui dulu kalau nggak ngajar ke ceramah itu pusing sakit. Sakit, ya. Kalau sudah pegang mic, kalau sudah ceramah nggak kelihatan sakit. Udah selesai sakit lagi. Itu saking hobinya ngajar. Sudah ada. Maka Abi bilang, hormatilah semua guru yang pernah mengajar kalian. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana abdul man 'allamani harfan." Aku adalah hamba bagi orang yang pernah mengajariku satu huruf. Insya Allah dengan kalian selalu menghargai dan menghormati guru-guru kalian, walaupun bisa jadi suatu saat kalian lebih pintar dari guru kalian. Tapi ada beberapa murid yang pernah Ali ajar sudah jadi profesor, ada, bukan 1-2 orang. Tapi ada, ya, murid yang pernah Ali ajar sudah jadi kiai, bahkan sudah punya pesantren hebat, muridnya di luar. Tapi ada orang yang pernah Ali ajar sudah jadi pejabat, ada. Ya, itulah yang namanya nasib guru. Guru kadang-kadang masih pakai sepeda, muridnya sudah pakai Mercedes. Betul nggak? Guru bisa jadi masih pakai motor butut. Ya Allah, tahu-taunya muridnya sudah pakai BMW yang harganya 2 miliar. Tapi tetap guru yang masih Mercedes
maju, punya jasa kepada muridnya yang sudah menjadi pengusaha sukses, yang sudah menjadi pejabat tadi. Kenapa? Karena bisa jadi dari ilmu yang diajarkan oleh guru itu yang membuat dia, menginspirasi dia bisa menjadi pejabat, bisa menjadi orang kaya. Maka nggak boleh sombong kita kepada orang yang pernah ngajar kita, nggak boleh tawadhu. Ya, tawadhu. Abi alhamdulillah, kalau ada ketemu orang yang pernah ngajar Abi, alhamdulillah kami sebutlah ada rezeki. Kalau ada amplop kita mau kasih amplop, kalau nggak ada amplop ya udahlah, ini aja. So, ini ada rezeki sedikit doakan saya. Ketemu orang-orang yang pernah mengajar dan ya semampu kita kasih perhatian. Insya Allah dengan rasa perhatian itu kita sebagai murid kepada guru kita, di situ letaknya keberkahan Allah berikan kepada kita. Jangan jadi yang murid sombong, kurang ajar, pura-pura nggak ketemu guru-guru, pura-pura nggak lihat gurunya. Dan ada beberapa murid yang lebih pernah ajar di jalan, padahal nggak lihat, pura-pura nggak lihat lain. Di hati juga, di hati saya ngomong dulu sebenarnya. Ada murid kadang-kadang mungkin merasa lebih hebat, guru itu nggak minta apa-apa sama murid kok. Bahkan ketika mendengar muridnya sukses, guru itu bangga, guru itu senang. Maka Abi nggak ngajarin kepada kalian, bekas guru itu nggak ada, istilah kamus di dunia ini itu nggak ada. Ya, saat liburan maka hendaklah berkunjung kepada guru kalian. Apalagi nanti lebaran. Ya, kalau ada yang bisa dibawain biskuit, kalau ada bisa dibawain mungkin apa? Misalnya apa? Cilok, ya bawain tapi masih tak lagi, pakai sendiri. Kalau ingat moto kita sebagai santri, apalagi santri pondok pesantren Nurul Ilmi, hormatmu pada guru lebih baik dari ilmu yang kau dapatkan darinya. Keriduan guru akan menjadi ilmu kita berkah dan bermanfaat, insya Allah. Apa moto kita sebagai santri, terutama santri Nurul Ilmi? Hormatmu pada guru lebih baik dari ilmu yang kau dapatkan darinya. Keriduan guru akan menjadi ilmu kita berkah dan bermanfaat, insya Allah. Bikin orang tua senang, jangan dibikin orang tua nangis. Sholat subuh aja maunya dibangunin, makan aja kebos. Wah, bukannya sediain malu bapaknya. Astagfirullahaladzim. Mestinya kalian bantu ibu kalian masak. Saya sebagai laki-laki gak ada masalah. Tapi bilang tadi, walaupun laki-laki bantu ibu masak, gak ada masalah. Bahkan bantu ibu pergi ke pasar cari butuhkan. Yang mungkin kalau sekarang kita masalah ke warung, gak ada masalah loh. Perlu beli apa loh? Beli kecap? Bu, beli apa? Beli cabai, beli bawang? Saya yang bantuin bu. Ibu tenang aja di rumah. Bu, pakaian perlu disetrikain. Mumpung saya ada di anak ibu ada di rumah masih libur, saya yang nyerikain semuanya ini. Bangga nggak ibu bapaknya? Bangga nggak? Di rumah selama liburan tetaplah rendah hati dan tawadhu. Di depan guru kita, di depan siapapun orang yang lebih tua dari kita, bahkan di depan teman-teman kita, jangan sombong. Weh, mentang-mentang sudah hafal 10 juz, mentang-mentang sudah hafal 15 juz, wah, tantang enteng, wow.
Nih, hafal 15 juz. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya, oke? Tolong buku-buku yang ada di rumah kalian yang bermanfaat baca. Ya, adik-adik kalian atau mungkin bisa saja bapaknya yang belum bisa baca Quran, ajarin. Ada kan yang bapak ibunya belum bisa baca Quran? Kamu ajarin, Pak, mumpung saya libur di pesantren, ayo bapak ibu ngaji sekarang iqra dengan saya. Tapi tetap itu ibu bapak kamu, tak boleh ngomong sama ibu bapak. Oke? Hei, oke? Adik-adiknya diajarin, yang adiknya, saudaranya, temannya, atau siapapun yang minta bantuan untuk dihafalkan, oh kamu ngajarin, bantu. Nah, kepada teman, dulu waktu teman di SD, teman waktu di kampung, tetaplah bergaul dengan teman lama. Jangan merasa punya teman baru lalu melupakan teman lama, seperti kacang lupa kulitnya. Dalam bergaul tetaplah menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Dalam bergaul adalah tetap menjaga identitas kalian sebagai Islam. Selalu menjaga ajaran-ajaran agama. Ya, oke. Sholat tetap pada awal waktu. Oke. Peganglah prinsip sekali lagi sama dengan teman berbaur tetapi tidak larut. Artinya dengan siapapun boleh bergaul, tapi tidak boleh larut mengikuti kegiatan dan kegiatan buruk teman-teman kita. Walaupun itu buruk sebelum ke pesantren, teman akrab. Tapi kalau dia ngajak kita yang nggak benar, ngajak kita untuk dosa, ngajak kita untuk maksiat, oh no way, dari cerita. Silakan tetap kenal dengan dia, silakan. Tapi kalau diajak untuk dosa maksiat males poya-poya macam-macam dari cerita. Yang laki-laki tolong jangan merokok. Jadi banyak yang ketahuan. Kalian tetap santri. Kalian tetap ya di bawah pengawasan pesantren. Jangan kalian menganggap kami tidak tahu apa yang kalian lakukan di luar. Dan tidak ada ceritanya laki-laki dan perempuan buka bersama, tidak ada. Pergi bersama, tidak ada. Alasan apapun, tidak ada. Ya, ini kelas 3 sama kelas 3, laki-laki perempuan jalan, tidak ada. Oh, dijaga pergaulan kalian. Nanti kalau ketahuan kena sanksi oleh pesantren, jangan nyesal. Ya, paham? Terakhir, tulis. Setiap sanksi akan diberikan nanti lembar mutabaah yang apabila ditunjukkan. Kalau 5 waktunya, tolong dijaga supaya tepat waktu. Sholat 5 waktunya dijaga kalau bisa kerja. Sholat duha jangan ditinggal. Malam sholat tahajud, tilawatul Quran. Nanti kalau sudah selesai Idul Fitri juga jangan lupa ya kalau memang ya kalian sehat masih tetap melakukan puasa sunnah. Gak lama kami sampaikan selamat berlibur anak-anak sekalian. Semoga sehat walafiat. Salam dan titip salam Abi sebagai pengasuh dan Umi dan guru-guru semua kepada ibu bapak kalian. Tolong doakan kami. Doakan pondok pesantren Nurul Ilmi 9. Dan kalian di rumah tetap ya doakan kami, doakan guru-guru kalian, doakan pondok pesantren ini. Jaga nama baik diri kalian, jaga nama baik
keluarga kalian, jaga nama baik pondok pesantren kalian. Insya Allah, mudah-mudahan ya sehat walafiat, dan mudah-mudahan nanti kembali tempat waktu dan insya Allah tidak ada halangan. Mohon maaf dari Abi sebagai pengasuh, Umi, Sarkoman, semua guru-guru ya. Mohon maaf, sampaikan permohonan maaf kami kepada ibu bapak kalian. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam mendidik kalian semuanya. Insya Allah kita semua akan selalu berdoa dan insya Allah kita selalu akan memohon kepada Allah sesuatu hal yang terbaik untuk kita semua dan untuk kalian semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin, anak-anak sekalian, para majelis guru, tetap jaga disiplin. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.